Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTDA, kembali lagi di channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen, yaitu PTDA TV. Di video kali ini kita akan melanjutkan kisah-kisah muslim. Sebelum kita melanjutkan kisah-kisah muslim di video kali ini, bagi yang belum subscribe channel PTDA TV, kami berikan 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya yang sudah subscribe channel PTDA. Sebelum kita melanjutkan kisah-kisah muslim di video kali ini, siapkan earphone ataupun headsetnya agar suara ataupun suara yang didengar ataupun terdengar lebih jelas ketika mendengarkannya. Lalu siapkan posisi rebahan terbaik kalian agar nyaman ketika mendengarkan cerita ataupun kisah muslim di video kali ini. Di video kali ini kita akan melanjutkan kisah-kisah muslim, yaitu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Di zaman dulu, negeri Mesir dipimpin oleh raja yang zalim dan kejam, dikenal dengan sebutan Fir'aun. Ia memperbudak kaumnya dan menindas mereka, bersikap sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dengan menindas golongan dari mereka dan memperkerjakan mereka dengan kerja paksa. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Mereka yang tertindas ini adalah Bani Israel, suatu kaum yang nasab mereka sampai kepada Nabi Israel atau Yakub alaihissalam. Bani Israel menempati negeri Mesir ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjabat sebagai menterinya. Suatu ketika Fir'aun bermimpi bahwa ada sebuah api yang datang dari Baitul Maqdis lalu membakar negeri Mesir selain rumah-rumah Bani Israel. Saat bangun, maka Fir'aun langsung terkejut. Kemudian ia mengumpulkan para peramal dan pesihir untuk meminta takwil ataupun arti mimpi terhadap mimpinya. Lalu mereka memberitahukan bahwa akan lahir seorang anak dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab binasanya penduduk Mesir. Maka Fir'aun merasa takut terhadap mimpi tersebut. Ia pun memerintahkan untuk menyembelih anak-anak laki-laki Bani Israel karena takut terhadap kelahiran orang tersebut. Hari pun berlalu, bulan dan tahun berganti, sehingga penduduk asli Mesir melihat bahwa jumlah Bani Israel semakin sedikit karena dibunuhnya anak laki-laki yang masih kecil. Mereka khawatir jika orang-orang dewasanya wafat, sedang anak-anaknya dibunuh nantinya, tidak ada lagi yang mengurus tanah mereka. Sehingga mereka pergi mendatangi Fir'aun dan memberitahukan masalah itu. Lalu Fir'aun berpikir ulang. Kemudian ia pun memerintahkan untuk membunuh laki-laki secara umum dan membiarkan mereka secara umum. Harun ataupun Nabi Harun alaihissalam lahir pada tahun ketika anak-anak tidak dibunuh. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam ataupun Musa lahir pada tahun terjadinya pembunuhan. Maka ibunya takut kalau anaknya dibunuh sehingga ia memilih untuk menaruh anaknya di tempat yang jauh dari jangkauan mata tentara Fir'aun yang senantiasa menanti anak-anak Bani Israel untuk dibunuhnya. Maka Allah mengilhamkan kepadanya untuk menyusuinya dan meletakkannya ke dalam peti. Lalu peti itu ditaruh ke sungai saat tentara Fir'aun datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia
Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati. Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Maka ia pun menyiapkan peti kecil yang terikat dengan tali dan menyusui anaknya. Dan pada saat tentara Fir'aun datang, maka ia menaruhnya ke dalam peti dan meletakkannya ke dalam sungai Nil. Ketika tentara Fir'aun pergi, maka ia menarik kembali peti itu. Hingga suatu ketika, ibu Nabi Musa lupa mengikat peti itu dengan tali. Maka peti itu terbawa oleh air dan terus berjalan. Sedangkan saudari Musa diperintahkan untuk memperhatikannya dan berjalan di sampingnya. Berjalan di sampingnya sambil melihat kemana peti ini berhenti. Peti tersebut tetap mengambang di atas sungai, bergoyang ke kanan dan ke kiri dan digerakkan oleh ombaknya. Hingga kemudian peti itu terbawa ke arah istana Fir'aun yang berada di dekat sungai Nil. Ketika saudari Musa melihat peti itu mengarah ke istana Fir'aun, maka ia segera menyampaikan kepada ibunya untuk memberitahukan perkara itu, sehingga hati ibu Musa menjadi kosong. Hampir saja ia menyatakan keadaan yang sebenarnya, bahwa Musa adalah anaknya sendiri. Ketika itu Aisyah istri Fir'aun seperti biasa berjalan di kebun istana dan berjalan pula di belakangnya para pelayannya. Lalu Aisyah melihat sebuah peti di pinggir sungai Nil di ujung istana. Lalu ia menyuruh para pelayannya untuk membawanya dan mereka tidak berani membukanya sampai meletakkan peti itu di hadapan Aisyah. Oh, maaf, bukan Aisyah, Asyah ya, maaf ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Asyah melihat peti itu dan dilihatnya ada seorang anak bayi yang manis dan Allah menanamkan dalam hatinya rasa cinta kepada anak itu. Di samping itu, Asyah adalah seorang wanita yang mandul. Lalu ia mengambilnya dan memeluknya dan bertekad untuk menjaganya dari pembunuhan dan penyembelihan. Lalu ia membawanya ke suaminya dan berkata dengan penuh rasa kasihan, "Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak." Quran Surat Al-Qasas ayat 9. Yang diucapkan Asyah sungguh benar, karena keberadaan Musa memberikan manfaat baginya. Di dunia ia memperoleh hidayah dengannya, dan di akhirat ia masuk surga dengan sebabnya. Ketika Fir'aun melihat istrinya begitu kuat menjaga anak bayi ini, maka Fir'aun menyetujui permintaannya dan tidak menyuruh dibunuh, dan diangkatlah ia sebagai anak. Kembalinya bayi Musa kepada ibunya. Setelah berlalu beberapa saat, sedang Asyah menggendong bayi Musa dengan penuh kegembiraan. Namun ibu Nabi Musa menangis dengan sedihnya. Hatinya kosong terhadap urusan dunia selain urusan Musa. Maka Asyah merasakan perlunya anak ini disusukan. Ia pun segera menghadirkan ibu susu untuk menyusukannya dan mengurusnya. Sehingga datanglah sejumlah ibu susu ke istana untuk menyusukannya. Tapi bayi Musa menolak semuanya. Hal ini membuat penghuni istana sibuk memikirkannya dan berita ini tersebar di kalangan manusia. Sehingga saudari Musa mengetahui hal itu. Ia pun pergi ke istana dan menemui Asyah istri Fir'aun dan memberitahukan bahwa ia mengetahui ibu susu yang cocok untuk anak ini. Maka Asyah bergembira sekali dan meminta kepadanya agar ibu susu itu dibawa segera ke hadapannya. Saudari Musa pun pulang dan menemui ibunya yang sedang dalam keadaan menangis karena kehilangan anaknya. Lalu saudari Musa memberitahukan hal yang terjadi antara dirinya dengan istri Fir'aun, sehingga tenanglah ibu Nabi Musa dan lega hatinya. Ibu Nabi Musa pun pergi bersama putrinya ke istana Fir'aun. Ketika telah masuk ke istana dan menemui istri Fir'aun, maka ibu Nabi Musa segera menyodorkan asinya. Bayi Musa segera menyusu hingga kenyang.
Lalu Asyah meminta ibu Musa untuk tinggal di istana. Tapi ia menolak karena ia mempunyai suami dan anak-anak yang perlu dilayaninya. Maka Asyah pun melepas bayi Musa itu bersama ibu. Itu yang tidak lain adalah ibu Nabi Musa sendiri. Ibunya membawa bayinya ke rumah tempat Musa dilahirkan dengan hati yang penuh kebahagiaan. Di samping ia memperoleh upah dari istana, demikian pula nafkah dan pemberian lainnya. Sehingga hiduplah Nabi Musa dengan ibu dan ayahnya serta saudarinya. Saat Musa telah kembali ke istana Fir'aun, maka keluarga Musa telah mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Sehingga Nabi Musa tumbuh seperti anak raja dan pemerintah, yaitu sebagai orang yang kuat, pemberani, dan berpendidikan. Ketika itu Bani Israel menjadi lebih terhormat karena dari kalangan mereka yang menyusukan Musa di masa dewasa. Demikianlah Nabi Musa alaihissalam menjadi dewasa sebagai seorang yang kuat dan pemberani. Maka pada suatu hari Musa berjalan di kota Memphis dan dilihatnya ada dua orang yang bertikai. Yang satu dari kalangan kaumnya Bani Israel, sedangkan yang satu lagi dari penduduk asli Mesir, yaitu orang Kipti yang kafir. Lalu orang Bani Israel meminta bantuan kepada Musa. Kemudian Musa pun datang dan hendak mencegah orang Mesir itu melakukan kezaliman. Ia pun memukulnya dengan tangannya sehingga orang Kipti itu langsung tersungkur ke tanah dan mati. Musa pun merasakan bahwa dirinya dalam kesulitan, padahal maksud beliau bukanlah untuk membunuhnya, tapi untuk membela orang yang terzalimi. Maka Nabi Musa pun bersedih, bertobat kepada Allah dan kembali kepadanya serta memohon ampunannya. Bisa dilihat di Quran surat Al-Qasas ayat 15 sampai 16. Akan tetapi berita itu ternyata sudah tersebar luas di kota itu dan orang-orang Mesir mencari-cari siapa pembunuhnya untuk menghukumnya. Tapi mereka tidak mengetahuinya. Hari pun berlalu dan saat Nabi Musa berjalan di kota itu, ia pun menemukan orang Bani Israel yang pernah dibelanya bertengkar lagi dengan orang Mesir dan meminta bantuan lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun Musa marah terhadap permintaannya itu. Ia pun maju untuk melerai pertikaian. Tapi orang Bani Israel itu mengira bahwa Musa hendak mendatanginya untuk memukulnya. Karena marah kepadanya, ia pun berkata, "Wahai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia?" Mendengar kata-kata itu, maka orang-orang Mesir pun mengetahui bahwa yang membunuh orang Kipti itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka tentara Fir'aun mulai berpikir tentang hukuman yang harus ditimpakan kepadanya. Lalu ada seorang yang datang kepada Nabi Musa menasihatinya agar ia pergi dari Mesir. Maka Musa keluar darinya dalam keadaan takut kalau ada yang menangkapnya sambil berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Bisa dilihat di Quran surat Al-Qasas ayat 17 sampai 21. Musa meninggalkan Mesir menuju Madian. Nabi Musa alaihissalam pun pergi meninggalkan Mesir, namun ia tidak mengetahui kemana ia harus pergi. Ia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia mengarahkan ke tempat yang tepat. Dan ia terus berjalan hingga sampai di sebuah kota bernama Madian. Ketika tiba di kota Madian, Nabi Musa mendatangi sebuah pohon yang berada di dekat sumur lalu duduk di bawahnya. Ia pun mendapati dua orang wanita yang membawa kambing-kambing gembalaannya, di mana keduanya berdiri jauh dari sumur menunggu orang-orang selesai mengambil air. Musa mendekat kepada keduanya dan bertanya tentang sebab keduanya berdiri jauh dari keramaian orang. Maka keduanya memberitahukan bahwa keduanya tidak dapat memberi minum kambing-kambingnya, melainkan setelah orang-orang selesai memberi minum kambing-kambing mereka. Keduanya terpaksa melakukan demikian karena orang tuanya sudah sangat tua, tidak sanggup melakukan pekerjaan ini. Maka Nabi Musa alaihissalam pun maju lalu mengangkat batu besar sendiri yang biasa diangkat oleh 10 orang yang menutupi sumur itu, kemudian memberi minum kambing-kambing milik keduanya. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam kembali ke tempat semula di bawah naungan pohon untuk dapat beristirahat setelah merasakan kelelahan perjalanan jauh. Lalu ia merasakan lapar dan berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku."
Ketika kedua wanita itu kembali kepada orang tuanya, keduanya menceritakan kejadian yang mereka alami, sehingga orang tua itu heran dengan orang asing yang kuat dan memiliki sopan santun yang tinggi. Lalu orang tua ini menyuruh salah seorang anaknya untuk mendatangi dan mengundangnya menemui ayahnya untuk diberi balasan. Lalu salah satu wanita itu mendatangi Musa dengan rasa malu dan memberitahukan tentang undangan ayahnya. Maka Musa memenuhi undangan itu dan mendatangi ayah wanita itu dengan berjalan di depan. Sedangkan wanita ini berjalan di belakang sambil mengisyaratkan jalannya dengan melempar batu kecil. Ketika sampai di tempat orang tua itu, maka ia bertanya kepada Musa tentang nama dan perihal yang terjadi pada dirinya. Musa pun menceritakan kejadiannya, lalu orang tua itu menenangkannya. Ketika itu salah seorang dari kedua wanita itu meminta kepada ayahnya agar mengangkat Musa sebagai pekerja untuk membantu keduanya karena keadaannya yang kuat lagi amanah. Maka orang tua itu menawarkan kepada Musa untuk menikahi salah satu putrinya itu dengan mahar mau bekerja kepadanya selama 8 tahun atau 10 tahun jika Musa mau. Maka Nabi Musa alaihissalam setuju terhadap tawaran itu dan menikah dengan salah satu dari wanita itu. Ia pun mulai menggembala kambing selama 10 tahun. Setelah itu Musa ingin pulang menemui keluarganya di Mesir, lalu orang tua itu menyetujuinya dan memberinya bekal selama perjalanan pulangnya ke Mesir. Kembalinya Nabi Musa alaihissalam ke Mesir dan diangkatnya beliau sebagai nabi. Maka berangkatlah Musa menuju Mesir bersama keluarganya. Sehingga ketika mereka merasakan kegelapan, mereka duduk beristirahat agar dapat melanjutkan perjalanan lagi. Ketika itu cuaca sangat dingin sekali, maka Musa pun mencari sesuatu yang dapat menghangatkan badannya. Ia pun melihat api dari jauh, lalu meminta keluarganya menunggu di situ agar ia dapat mengambil sesuatu untuk menghangatkan badan. Maka Musa pun pergi mendatangi api itu dengan membawa tongkatnya. Lebih dari seorang mufassir baik dari kalangan salaf maupun khalaf berkata, Nabi Musa pergi menuju api yang dilihatnya itu, dan setelah sampai di sana didapatinya api itu menyala-nyala di sebuah pohon hijau, yaitu pohon ausaj, jenis pohon yang berduri. Apinya semakin menyala, kehijauan pohon itu juga semakin bertambah. Maka Musa berdiri dalam keadaan takjub, dan ketika itu pohon tersebut di kaki gunung di sebelah barat dan berada di sebelah kanan Nabi Musa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidaklah kamu Muhammad berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan tidak pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Quran Surat Al-Qasas ayat 44. Saat itu Nabi Musa alaihissalam berada di lembah yang bernama Tuwa sambil menghadap kiblat, sedangkan pohon itu berada di kanannya di sebelah barat. Lalu Tuhannya memanggilnya. Yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, wahai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua sandalmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci Tuwa. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu menjadi binasa. Quran Surat Toha ayat 11-16. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepadanya tentang tongkat yang dipegangnya, dan Allah Maha Tahu. Musa menjawab, ini adalah tongkatku, aku bersandar kepadanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Quran Surat Toha ayat 18.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk melempar tongkatnya. Musa pun melemparnya. Maka tongkat itu berubah menjadi ular yang besar dan bergerak dengan cepat. Lalu Nabi Musa alaihissalam berpaling, lari karena takut. Lalu Allah menyuruhnya kembali dan tidak takut. Karena ular itu akan kembali menjadi tongkat seperti sebelumnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengulurkan tangannya ke ular itu untuk mengambilnya. Ternyata ular itu langsung berubah menjadi tongkat. Nabi Musa alaihissalam kulitnya berwarna coklat. Lalu Allah memerintahkan kepadanya untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya, kemudian mengeluarkannya. Nabi Musa pun melakukannya. Lalu tampaklah warna putih yang jelas. Keduanya Allah jadikan sebagai mukjizat untuk Nabi Musa alaihissalam di samping mukjizat-mukjizat yang lain untuk menguatkan kerasulannya ketika berhadapan dengan Fir'aun dan para pembesarnya. Dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam pergi mendatangi Fir'aun untuk mendakwahinya. Maka Nabi Musa mau memenuhinya. Akan tetapi sebelum ia berangkat, ia berdoa kepada Tuhannya, meminta taufik dan meminta kepadanya bantuan. Nabi Musa alaihissalam berkata yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepada Engkau dan banyak mengingat Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Maha melihat keadaan kami." Quran Surat Toha ayat 25-35. Maka Allah mengabulkan permohonannya. Lalu Nabi Musa alaihissalam ingat bahwa ia pernah membunuh orang Mesir. Ia takut kalau nanti mereka membunuhnya, maka Allah menenangkannya bahwa mereka tidak akan dapat menyakitinya, sehingga Nabi Musa alaihissalam pun tenang. Bisa dilihat di Quran Al-Qasas, surat Al-Qasas ayat 35. Nabi Musa alaihissalam pun melanjutkan perjalanannya ke Mesir dan memberitahukan kepada Harun apa yang terjadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, agar Harun ikut serta menyampaikan risalah kepada Fir'aun dan kaumnya dan membantunya mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Maka Harun pun bergembira atas berita itu. Ia pun ikut berdakwah bersama Musa. Fir'aun adalah seorang yang kejam dan berlaku zalim terhadap Bani Israel, sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam berdoa kepada Allah agar menyelamatkan keduanya dari tindakan aniaya dari Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman meneguhkan hati keduanya yang artinya,